Tiga narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita yang alhamdulillah ini bisa kita lihat. Kalau saya bacakan kurikulum kita ini saya pikir terlalu lama lah gitu ya. Jadi nanti barangkali untuk acaranya itu dari mulai pemaparan materi oleh beliau-beliau, kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan. Mudah-mudahan insya Allah kan itu ya sampai zuhur kita bisa beres lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa beres untuk agenda sosialisasi ini. Yang pertama adalah dari Bapak Dr. Dudu Hermawan MAG yang akan menyampaikan materi tentang pengembangan manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini manhaj tarjih Muhammadiyah juga harus kita ketahui bersama, tidak ada saja saya pikir yang di majelis tarjih saja kan itu yang tahu, tapi lebih dari itu adalah kita juga harus paham betul dan tahu sejatinya kan itu ya, berbicara ketarjihan itu seperti apa dan harus bagaimana kan itu ya kita sebagai seorang kader Muhammadiyah di Kabupaten Kuningan ini. Dan yang kedua nanti akan juga menyampaikan pemateri atau narasumber adalah Ibu Dr. Jubaidah MAG yang akan menyampaikan materi tentang kalender Hijriah global tunggal kan itu ya. Ini untuk beliau juga kan itu tentang kalender Hijriah global tunggal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jubaidah. Dan yang ketiga adalah Ibu Profesor Dr. Sia Sosial Kandidat MAG yang juga akan menyampaikan materi tentang fikih perlindungan anak. Supaya tidak berlama-lama lagi kan itu ya, saya pikir kita memulai materi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali untuk pemateri pertama Bapak Dr. Dudu Hermawan MAG dipersilakan untuk bisa menyampaikan materinya. Bu, duluan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PDM Kuningan yang tadi minta izin untuk pulang duluan karena beliau itu dalam keadaan sakit ya, jadi memaksakan untuk melantik terlebih dahulu dan bertemu dengan kita semua. Juga anggota PDM Kuningan, pimpinan daerah Kota Cirebon, pimpinan daerah Majalengka. Cirebon sudah pada hadir ya Pak ya? Sudah ada? Sudah ada. Majalengka sudah ada? Majalengka juga ada. Majalengka sudah ada, alhamdulillah. Indramayu? Indramayu ada. Ada Pak ya? Iya. Alhamdulillah Indramayu juga ada 3 orang ya. Yang saya hormati pula pimpinan Ortom tingkat kabupaten dan kota masing-masing. Ada rektor UM-nya Pak. Ada Pak Rektor juga. Pak Rektor ada. Ya, Pak Rektor UM Kuningan yang tadi namanya juga sama, Hermawan ya Pak ya. Iya. Saya Hermawan aslinya. Tapi kalau Hermawan terlalu pendek jadi tambahan Dudu Hermawan. Iya, kemudian Pak Rektornya Pak Wawan. Oh, Pak Rektornya Pak Wawan. Iya.
Ya, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan ranting, bapak-bapak pimpinan ormas. Ada Pak pimpinan ormas? Ada. Oh, Paling Ortom ada, selain Muhammadiyah tidak ada ya? ada. Iya, sosialisasi ini perlu juga untuk semuanya. Dan yang kami banggakan, kami hormati pula Ibu Dr. Jul Baidah. Ini kalau dulu ada ketua PWM namanya Zul Karnain, ya almarhum. Nah ini istri beliau ini Pak, yang di samping saya ini istri Bapak Dr. Zulkarnain, juga Prof. Siah Osiah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Barat melaksanakan salah satu program hasil dari Raker wilayah Jawa Barat yang diamanatkan oleh Ketua PWM agar Majelis Tarjih PWM Jawa Barat melaksanakan sosialisasi hasil Munas Tarjih. Nah, jadi kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari program PWM Jawa Barat bidang tarjih ya yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, sosialisasi hasil Munas Tarjih di Kuningan ini merupakan kegiatan kami yang ke-10 ya. Nah, kami sudah melaksanakannya di Karawang untuk 3 PDM, yaitu Karawang, Subang, dan Purwakarta. Kemudian dilanjutkan di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Depok ya, kemudian Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kemudian yang terakhir kemarin yaitu PDM Kabupaten Cirebon. Nah, pada kesempatan ini ada 4 PDM ya yang hadir pada acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, materi yang akan kami sampaikan itu ada 3. Pertama, pengembangan manhaj tarjih. Kemudian yang kedua yaitu kalender hijriyah global tunggal, supaya warga Persyarikatan Muhammadiyah dari pusat sampai ranting dan anggota dan juga kaum muslimin di seluruh Indonesia memahami tentang kalender yang digagas oleh Muhammadiyah. Jadi kalau tahun Masehi itu bisa seragam, hari ini tanggal berapa tahun Masehi Pak? Tanggal 19 Januari 2025. Ini berlaku di seluruh dunia. Nah, tetapi ketika kita menyebutkan tahun Hijriah atau tanggal dan bulan pada tahun Hijriah, itu tidak semuanya seragam, terutama bulan Ramadan begitu ya. Ya, dan yang lucunya lagi 9 bulan haji, 9 haji itu bulan Zulhijjah ya. Di Mekah wukuf di Padang Arafah, di kita belum, atau terjadi sebelumnya, kan aneh ya, 1 tanggal ada 2 hari. Nah, maka Muhammadiyah itu menetapkan yang namanya kalender hijriyah global tunggal. Jadi tahun Masehi bisa seragam ya, mereka berbeda 350 tahun ya, kita berbeda sampai tahun 1446, berarti sudah 1400 tahun lebih gitu ya, kita berbeda gitu.
Nah, jadi kita ingin menyeragamkan. Nah, kemudian nanti ada fikih perlindungan anak, dan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ini sebentar lagi akan melaksanakan munas tarjih terkait dengan fikih kaum senior. Jadi bukan lansia, tapi fikih kaum senior gitu ya, untuk penghormatan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, untuk yang apa namanya, yang disabilitas, Muhammadiyah itu menyebutnya difabel. Difabel itu different able, orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Bukan orang yang tidak memiliki kemampuan, tapi orang yang memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, misalnya bapak-bapak, saya ini termasuk kaum difabel ya, karena saya tidak bisa melihat sama sekali ini. Tapi saya punya kelebihan lain, yaitu bisa panco. Ya, itu yang disebut dengan kemampuan yang berbeda gitu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan materi pertama yang akan saya sampaikan. Ini ada di layar nggak, Pak? Ada, iya. Yaitu mengenai manhaj tarjih atau pengembangan manhaj tarjih. Muhammadiyah itu sudah memiliki cara bertarjih atau manhaj tarjih. Tapi di dalam munas yang terakhir di Pekalongan, ya, manhaj tarjih itu dikembangkan sehingga namanya pengembangan manhaj tarjih. Nah, manhaj itu artinya cara apa? Yaitu cara tarjih. Tarjih itu artinya dalam usul fikih yaitu membandingkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian diambillah dalil yang paling kuat yang dijadikan putusan Muhammadiyah, atau membandingkan antara satu pendapat madhab dengan pendapat madhab yang lain, kemudian diambil pendapat madhab yang paling sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ya, itulah tarjih Muhammadiyah. Nah, lebih lanjut Bapak dan Ibu sekalian, pengertian tarjih di Muhammadiyah itu bukan hanya sekedar metode di dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ta'arud, bertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain, tetapi tarjih itu adalah ijtihad itu sendiri. Jadi keseluruhan pengerahan segala kemampuan untuk menghasilkan dalil-dalil syari atau hukum syara dari dalilnya yang terperinci. Nah, maka itulah yang disebut tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau teman-teman kita meledek katanya kalau Muhammadiyah cuman tarjih, tidak yang lain. Sementara metode memecahkan masalah dalam Islam itu bukan hanya tarjih. Ada thoriqatul jam'i, ada thoriqatul tarjih, ada nasyih dan mansuh, dan ada juga tawakuf. Nah, pengertian tarjih Muhammadiyah itu bukan pengertian tarjih satu dari 4 metode dalam menyelesaikan masalah tadi. Tapi tarjih dalam Muhammadiyah adalah keseluruhan ijtihad untuk menghasilkan hukum syara sebagaimana kita temukan dalam putusan tarjih. Bapak dan Ibu sekalian, saya itu akan menjabarkan aslinya itu manhaj tarjih itu kurang lebih ada 44 halaman ya. Kalau mengikuti standar nasionalnya 44 halaman itu harus disampaikan dalam waktu 4 jam. Nah, kemudian yang Ibu Dr. Jul ini harus diselesaikan dalam tempo 2 semester ya.
Ya, satu semester itu 16 pertemuan kali 50 menit, itu berapa hari itu? Ya, kemudian yang materi Profesor Syiah itu harus jumlah halamannya itu yang aslinya kurang lebih 99 halaman. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam gitu. Tapi tadi pembawa acara menyampaikan duhur selesai. Ini selesai pemaparan atau sampai tanya jawab ya? Ya, PDM yang sudah Pak, duhur itu belum selesai pemaparannya. Jadi setelah duhur itu sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan pulang kalau mengaku diri sebagai mukmin. Kalau bukan mukmin, duhur nanti silahkan pulang. Ya, coba tolong Pak, ada surat An-Nur ayat 62, ada yang hafal? An-Nur ayat 62, atau tolong dibacakan Pak? Ada Pak yang bisa membacakan An-Nur ayat 62? Ayo Pak, ayatnya Pak. An-Nur ayat 62. An-Nur ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Nah, ini Ibu Dr. Jo yang bacakan ya Pak ya. Orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini masih percaya saya kepada semuanya ini. Kemudian yang kedua, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, apabila mereka itu berkumpul untuk kepentingan bersama seperti melakukan sosialisasi tarjih atau rapat dan lain sebagainya, lam yadhabu, mereka itu tidak pergi, kabur ya sampai selesai itu nanti ya. Kalau belum selesai sudah keluar berarti belum beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Ya, kemudian Bu, hatta yasta'dinuka, sehingga mereka itu meminta izin kepadamu. Ya, minta izinnya ini kepada siapa ini? Kepada kepada ini aja Pak, kepada PDM Kuningan saja atau kepada Pak moderator ya. Nanti minta izin. Ya, Pak Idas ta'dzanuka ya. Pak Idas ta'dzanuhu, apabila mereka itu meminta izin kepadanya, kepada moderator ya. Ya, Pak Zan ya. Ya, maka beri izin Pak. Ya, kalau ada kepentingan yang mendesak gitu ya. Nah, maka apabila moderator itu memberi izin, harus diiringi dengan istighfar. Tolong istighfarkan untuk dia ya. Istighfar untuk dia itu artinya apa? Artinya yang minta izin sudah dosa, apalagi keluar tanpa izin. Nah, ini Pak ya. Jadi dalam pertemuan ini paling tidak mengamalkan An-Nur ayat 62 aja lah Pak ya. Jangan se-Quran. An-Nur ayat 62 saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Saya akan menyampaikannya, tadi pendahuluan kan Pak ya. Waktu kurang lebih 30 menit. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. Kata orang, anu pinter mah bisa manjang ke nu ponok, bisa monok ke nu panjang. Ku ibu-ibu na ditamahan, ku ibu-ibu mah bisa ngagede ke nu leutik, bisa ngaletik ke nu gede ya. Ya, coba saya singkat saja Pak. Untuk poin B bisa dilihat, judulnya itu wawasan tarjih. Nah, wawasan tarjih ini yang pertama yaitu wawasan agama.
pengertian agama dalam hal ini agama Islam dalam Muhammadiyah, ad-dinu ay ad-dinul Islam, agama Islam itu adalah ma anzalallahu fil Qur'anil Karim, ya, apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'at bihi sunnatur sahihah, ya, dan apa yang ada atau dibawa di dalam sunnah sahihah. Nah, berarti dalam Muhammadiyah sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian yang kedua, isi dari agama Allah itu yaitu minal awamiri, berisi perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal irsadat petunjuk-petunjuk. Itu isi agama, ya, perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk. Lalu apa tujuan dari agama itu? Yaitu lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat mereka. Itu yang dimaksud dengan agama dalam Muhammadiyah. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kita percepat saja. Wawasan tarjih itu yaitu tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Pengertiannya ada dua, ya. Yang pertama, dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid itu artinya at-tajrid. At-tajrid itu pemurnian atau puritanisasi, ya, memurnikan ajaran agama Islam dari hurufat, dari tahayul, dari bid'ah, dari syirik, terutama dalam bidang akidah dan dalam bidang ibadah. Jadi akidah itu harus murni, ibadah itu harus murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, kalau di dalam penelitian di dunia ilmiah yang bagus itu yang bagaimana, yang baru katanya, ya. Yang baru itu apa istilahnya, Pak? Yang update. Yang apa lagi? Ya, katanya novelty, ya. Novelty itu yang terbaru. Maka rujukannya itu 5 tahun yang terakhir. Karena dalam dunia ilmu berkembang. Nah, tetapi kalau dalam bidang akidah dan ibadah itu bukan yang novelty, tapi yang paling sesuai dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat dalam bidang akidah dan ibadah. Nah, tetapi tajdid dalam pengertian yang kedua, yaitu dalam bidang muamalat duniawiyah, itu sifatnya itu yaitu dinamisasi, dinamis, ya, walaupun berbeda dengan zaman Nabi. Misalnya begini, pada zaman Nabi kalau belajar itu tidak pakai meja, tidak pakai kursi. Sekarang para mahasiswa kita belajar pakai meja dan pakai kursi. Dulu ketika Muhammadiyah pertama kali mendirikan sekolah pakai meja dan kursi, Muhammadiyah dan Ki Ahmad Dahlan itu dituduh sebagai tasabuh, yaitu meniru-niru orang wong Londo, ya, meniru-niru orang Belanda. Nah, di dalam urusan dunia itu harus baru, ya. Nah, maka disinilah pintu ijtihad masih terbuka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, melihat pengertian tajdid yang saya sebutkan tadi, maka Muhammadiyah itu secara keilmuan, ya, bukan menurut teks resmi Muhammadiyah. Secara keilmuan Muhammadiyah itu masuk kepada pemahaman salaf, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga berpegang kepada
pendapat atau amalan salafus solih, terbebas dari hurapat, terbebas dari tahayul, terbebas dari syirik, dan tidak mengikatkan diri pada mazhab. Jadi kaum muslimin abad 1 sampai abad ketiga Hijriah itu kan belum ada mazhab-mazhab seperti sekarang gitu. Nah, dari sisi itu termasuk kepada kategori salaf. Jadi yang salaf itu ya kalau di dunia ini yang bergerak dalam bidang politik, misalnya Partai Keadilan di seluruh dunia begitu ya, di Turki, di berbagai negara termasuk di tanah air. Kemudian kalau di Palestina namanya Hamas, Harokah Muqawwamah Al-Islamiyah. Kemudian yang anti demokrasi yaitu HTI misalnya. Kemudian ada yang anti demo ya, yaitu salaf yang mereka menyebutnya itu kelompok sunnah. Nah, kemudian kalau Muhammadiyah, nasionalisme, mengakui demo juga boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Musik juga di Muhammadiyah itu diterima ya, itu ada 3 hukumnya ya. Ma yajlibul fadilah, musik yang dapat mendatangkan keutamaan, maka itu termasuk kepada sunnah. Kemudian yang kedua, ma yajlibur radilah, yaitu musik yang mendatangkan kerendahan, maka itu hukumnya haram. Dan yang ketiga, ma la yajlibul fadilah wala radilah, musik yang tidak mendatangkan keutamaan dan juga tidak mendatangkan kerendahan, maka itu hukumnya mubah. Nah, itu Muhammadiyah seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang kedua, tajdid. Kemudian yang ketiga, Muhammadiyah itu toleran, yaitu kesiapan hati untuk menerima perbedaan ya dengan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang yang memiliki paham, ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan warga Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu bersedia untuk menerima, menghargai dan menghormatinya begitu ya. Karena bagi Muhammadiyah berbeda itu tidak berarti salah yang lain. Di putusan tarjih, jadi kalau Muhammadiyah sudah memutuskan satu perkara ya, tidak berarti yang tidak diputuskan oleh Muhammadiyah itu salah. Jadi kalau kita menganggap yang lain itu serba salah, kan ada kelompok tuh yang begitu ya. Ustadz Adi Hidayat itu bermasalah manhajnya, jangan dengarkan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Somad itu bermasalah manhajnya, jangan dengarkan Ustadz Abdul Somad. Dudu Hermawan itu sesat ya, jangan dengarkan ceramahnya begitu ya. Kan ada kelompok yang begitu itu. Nah, Muhammadiyah itu tidak begitu. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, pendapat saya itu benar, tapi mungkin saja mengandung kesalahan. Pendapat orang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Begitu ya. Pendapat tarjih itu benar, tapi mungkin ada kesalahan. Coba misalnya kita telusuri ya, bab demi bab dalam tarjih ya, kemudian kita analisis dengan berbagai pendekatan, mungkin ada kekeliruan. Nah, kita itu siap untuk melakukan perubahan ya. Apa yang kita putuskan masa lalu adalah yang benar pada saat itu ya, karena dulu kitab itu kan belum banyak ya yang beredar di tanah air ini. Ya, mungkin kitab itu hanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, hanya kutubus sittah. Ya, kemudian berkembang menjadi kutubut tis'ah. Nah, kemudian berkembang lagi
Sekarang kitab hadis yang mu'tabaroh itu ada 45 kitab hadis. Ya, kalau bapak-bapak membaca buku A.J. Wensing ya, A.J. Wensing itu mobil saya Pak. Ya, A.J. Wensing menulis buku Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Hadis. Itu hanya kutubus sittah ya. Kemudian dia menulis bukunya yang baru, Al-Miftah fi Kunuzis Sunnah. Nah itu lebih, iya kalau tisah ya kalau yang pertama. Tapi kalau yang terakhir yang ditulis A.J. Wensing, Al-Miftah fi Kunuzis Sunnah. Nah itu Pak, orang non muslim bisa membuat buku yang berjudul Al-Miftah fi Kunuzis Sunnah. Sebelumnya menulis buku Al-Mu'jam Mufahros li Al-Fadil Hadis. Nah itu non muslim. Sekarang yang muslim yang ada di sini sudah menulis berapa buku Pak? Ya tadi A.J. Wensing itu orang Belanda ya, bisa menulis buku seperti itu. Nah jadi diulangi lagi yang ketiga, wawasan tarjih itu adalah toleran. Warga Muhammadiyah itu menghargai pendapat orang lain yang berbeda, tapi tetap Muhammadiyah itu kritis. Menghargai tidak berarti menerima. Ya, kemudian yang keempat yaitu warga Muhammadiyah itu selalu terbuka. Terbuka apa? Terbuka menerima pendapat orang lain yang mungkin mengandung kebenaran. Al-Quran menyebutkan ulil albab itu adalah alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Ulul albab, intelektual itu adalah orang-orang yang mau mendengar pendapat orang lain tapi kemudian mengikuti yang paling baik di antara pendapat itu. Kalau saya tadi mendengar nama-nama pimpinan cabang yang dilantik Pak, itu pada umumnya intelektual. Dalam bahasa agamanya ulil albab, ulil nuha atau ulil absor, bukan ulil absor Abdallah, bukan ya, tapi betul-betul ulil absor ya. Jadi yang namanya intelektual atau ulil albab itu orang-orang yang mendengarkan pendapat orang lain kemudian diambil yang paling benar di antara pendapat itu. Jadi kalau membaca buku, jejerkan 10 buku di kiri kanan semuanya ya, baca semuanya, kemudian mana yang paling baik di antara pendapat itu. Nah jadi warga Muhammadiyah itu selalu terbuka. Pintu ijtihad itu belum tertutup, masih terbuka. Teks-teks keagamaan yang ada di dalam Quran dan hadis itu masih terbatas. Peristiwa-peristiwa lalu yang direspon oleh Quran dan hadis itu terbatas. Tapi kejadian-kejadian itu tetap berkembang. Perkembangan dalam berbagai aspek ya. Dalam bidang perdagangan dulu tidak ada yang namanya live, apa namanya kalau dagang melalui TikTok atau Shopee itu apa namanya? Apa? Ya online itu kan tidak ada ya pada zaman Nabi. Sekarang ini ada. Kemudian yang namanya dropship pada zaman Nabi itu tidak ada, tapi sekarang ada. Nah, ada fuqaha yang rajin memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Imam Hanafi itu biasanya pikirnya aneh-aneh begitu ya. Saya pernah membaca sebuah literatur, apakah wajib mandi kalau seseorang, mohon maaf ini jorok ya,
memasukkan kepalanya kepada vagina seorang. Ya, jadi dibayangkan ada orang yang bisa masuk ke situ kepalanya. Apakah wajib mandi begitu atau tidak gitu ya? Atau juga misalnya Imam Syafi'i itu menghukumi mengenai sperma ada yang excellent yang bisa hidup selama 3 tahun. Nah, ini ada kasus di Surabaya, ada seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya sudah 3 tahun hamil, padahal dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki siapapun, tapi hamil. Kemudian dia mengajukan ke pengadilan agar dihukumi anaknya itu adalah anak mantan suaminya yang mencerainya 3 tahun yang lalu. Ternyata permohonannya itu dikabulkan. Kenapa? Karena ada sperma yang excellent yang sudah keluar itu sudah 3 tahun tapi masih bisa bertahan begitu. Atau beberapa waktu yang lalu di Bengkulu ada seorang gadis hamil padahal tidak pernah disentuh oleh laki-laki ya, siapapun dia. Ternyata dia mandi di kali. Mungkin ada yang mandi juga di kali itu, kemudian spermanya itu excellent, bisa bertahan lama. Saya tidak tahu apakah sperma laki-laki atau sperma ikan, nggak tahu itu. Nah, begitu. Ya, makanya jangan sembarangan anduk itu, jangan bareng-bareng, Pak. Bapak-bapak punya anduk jangan dipakai oleh anak perempuannya. Nanti sperma yang excellent bisa menembus rahim anaknya sehingga anak perempuannya itu hamil. Padahal dia tidak perempuan nakal, perempuan baik-baik saja. Nah, itu harus ada hukum yang menjelaskan itu begitu. Nah, jadi pintu ijtihad itu masih terbuka. Warga Muhammadiyah itu terbuka terhadap adanya perubahan-perubahan, adanya pembaruan-pembaruan. Kemudian yang keberapa, Pak? Kelima itu Muhammadiyah itu ala madhabiyah, tidak mengikatkan diri pada madhab tertentu. Tapi Muhammadiyah menghargai terhadap pendapat-pendapat madhab itu. Jadi Muhammadiyah tidak mengabaikan sama sekali pendapat madhab. Pendapat madhab yang sesuai dengan Quran dan Sunnah oleh Muhammadiyah dijadikan pegangan begitu. Banyak sebetulnya hal-hal yang perlu diselesaikan oleh Muhammadiyah yang belum terjamah oleh majelis tarjih. Yang misalnya begini, apakah berwudu itu harus tartib dari mulai niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan yang terakhirnya itu tartib. Apakah harus begitu? Atau boleh niat dulu, kemudian membasuh muka, kemudian main poli dulu, ya, kemudian nanti membasuh tangan. Sudah basuh tangan, main bola dulu. Apakah boleh begitu atau tidak? Harus muwalah. Nah, banyak hadis yang menjelaskan, yang menunjukkan adanya perbedaan. Nah, itu perlu ada solusi-solusi gitu ya, penyelesaian. Belum lagi masalah-masalah yang terkait dengan masalah aktual ya, seperti masalah teoris atau misalnya imani dan lain sebagainya. Nah, itu perlu pemikiran-pemikiran.
Nah, pendapat madhab itu misalnya belum ada atau sudah ada, masih terbatas. Nah, maka kita semua warga Muhammadiyah itu tidak berpegang kepada satu madhab saja. Misalnya dalam bidang akidah kan ada berbagai madhab. Ada madhab Syiah, ada Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, dan lain-lain. Dalam bidang fikih kita kenal mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Jafariyah, Dohiriyah. Dalam bidang tasawuf, akhlak, ya, Ghazaliyah, Imam Al-Ghazali, Al-Junaidi, Al-Qadari, dan lain sebagainya, banyak. Nah, Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri kepada pendapat salah satu madhab. Pendapat madhab itu bisa membantu Muhammadiyah di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir, wawasan tarjih Muhammadiyah itu moderat. Muhammadiyah itu moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Wasat itu moderat. Dari sisi ajaran agama Islam itu moderat. Misalnya dalam bidang akidah, Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang ateis, sama sekali tidak mempercayai Tuhan. Tapi ada juga yang Tuhannya itu banyak, politeis. Karena persoalan orang itu banyak, tidak bisa diselesaikan oleh satu Tuhan. Ada persoalan suami, persoalan anak, persoalan kredit bank, banyak sekali masalah. Perlu dibantu oleh banyak Tuhan. Itu politeis. Nah, akidah Islam itu tauhid, mengakui adanya Tuhan, tapi Tuhannya esa, tidak ateis dan tidak politeis gitu. Moderat, tengah-tengah. Dalam bidang akhlak juga tengah-tengah. Bapak-bapak yang mempelajari buku Tahdzibul Akhlak yang ditulis oleh Ibnu Miskawayh, akhlak al-fadilah itu tengah-tengah. Misalnya ipah itu tengah-tengah antara toma dengan khomud, ya, antara prigid dengan terlalu tamak, tengah-tengahnya namanya ipah. Kemudian sajaah itu tengah-tengah antara tahawur, ya, sembrono, ya, dengan jumnun, pengecut. Nah, tengah-tengahnya namanya sajaah. Kemudian adil atau hikmah itu tengah-tengah antara licik. Kalau terlalu alim namanya licik. Koruptor itu orang-orang licik, ya, dengan jahil. Nah, tengah-tengah antara licik dengan jahil itu namanya hikmah. Nah, kalau semuanya bersatu namanya adalah. Nah, itu pendapat Ibnu Miskawayh, ya. Jadi akhlak juga itu moderat. Nah, itu dari segi ajarannya. Kemudian dari segi perilaku keagamaan, ya, Muhammadiyah itu harus tawassut juga, harus moderat, tidak tatorub. Tatorub itu ujung, terlalu ekstrim. Ya, kalau di Amerika itu ada yang disebut dengan ekstrim kanan, ya, ekstrim kanan dan ekstrim kiri gitu. Ketika sidang parlemen, ya, kongres atau senat, kelompok-kelompok sosialis itu ada sebelah kiri, kelompok-kelompok
kapitalis itu ada di sebelah kanan. Nah, sehingga muncul istilah kelompok kiri dan kelompok kanan. Di kita kelompok kiri itu ditujukan kepada orang komunis. Kelompok kanan yang terlalu ekstrim keislamannya. Nah, dalam perilaku keagamaan Muhammadiyah itu moderat atau tawasud sebagaimana dikatakan dalam ayat tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Kenapa Qatar, pimpinan Qatar bisa memediasi antara Hamas dengan Israel yang pada hari ini terjadi gencatan senjata begitu. Nah, karena Qatar itu moderat, Uni Emirat Arab juga bisa karena moderat. Kalau Amerika sebetulnya tidak layak untuk menjadi juru damai karena dia pro Israel gitu ya. Iya, pro Israel, tidak layak dia itu menjadi juru damai antara Israel dengan Hamas, bukan Palestina tapi Hamas. Karena apa? Karena tidak semuanya Palestina itu kayak Hamas gitu. Tentara-tentara di bawah Mahmud Abbas itu tidak berani melawan pasukan Israel seperti Hamas itu. Nah, jadi moderat itu semacam itu. Nah, itu wawasan tarjih. Ya, nanti kalau lewat waktunya Pak di stop aja Pak. Iya. Iya, nanti yang Prof. Sia dan Ibu Dr. Jo juga kalau saya lebih diberi surat cinta Pak. Supaya adil. Nah, kemudian kita akan menjelaskan sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam dalam Muhammadiyah itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber ajaran Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua sumber ajaran Islam pendamping atau yang disebut dengan paratekstual gitu ya, seperti ijma, qiyas, istihsan, istishab, syar'uman qoblana, sadu dari'ah, fatwa sahabat, dan juga urab. Nah, itu pendamping atau paratekstual. Kalau dijelaskan satu persatu agak banyak, tapi akan saya jelaskan sunnah atau hadis yang dapat dipegangi oleh Muhammadiyah. Rumusan dalam Munas atau Muktamar Tarjih tahun 2000 di Jakarta ya, rumusannya menjadi Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Sunnah Makbulah. Sunnah Makbulah itu yang mana? Ada tiga. Yang pertama hadis sahih. Ini semuanya sudah memahami kriterianya, kata Suhudi Ismail ya. Karena yang paling terkenal buku tahun 96-an dulu mengenai hadis sahih, yaitu yang ditulis oleh Suhudi Ismail, itu disertasi ya. Yaitu yang pertama adalah kriterianya sanadnya itu bersambung, mutasilus sanad. Jadi kalau para penulis hadis seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, kan mereka tidak ketemu dengan Rasul. Dia belajar dari siapa? Tentang hadis dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi sampai kepada tabi'in, sahabat, dan sampai kepada Nabi. Bertemu langsung, ini versi Bukhari. Tapi kalau versi Muslim tidak harus bertemu, pakai surat pun itu termasuk kepada mutasilus sanad. Nah, yang kedua diriwayatkan oleh perawi yang adil. Dalam hadis itu yang dikatakan adil ini berbeda dengan dalam hukum ya, berbeda dengan dalam bidang sosial. Adil dalam hadis itu adalah
manis taqoma dinuhu wa hasuna khuluquhu. Orang yang istiqomah agamanya dan akhlaknya itu baik gitu. Itu yang meriwayatkan hadis harus seperti itu. Yang ketiga, dobit, memiliki hafalan yang kuat, baik dalam menerima atau yang disebut dengan tahamulul hadis, menerima hadis, atau menyampaikannya al-ada, menyampaikannya itu persis apa yang dia terima dengan yang dia sampaikan itu persis. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin meriwayatkan hadis itu harus dobit, harus kuat hafalannya. Apa yang saya katakan dari awal sampai akhir nanti bisa disampaikan persis seperti apa yang saya katakan, itu baru dikatakan dobit. Tapi kalau hanya bisa setengahnya saja itu tidak dobit, ya. Nah, kalau tidak dobit tapi mutasilu sanad dan adil, nah maka hadisnya itu namanya hasan. Kemudian tidak sad goiru sadin wala mu'alalin bilatin, tidak mengandung ilat. Itu 5 syaratnya. Nah, kalau tidak memenuhi kedobitan hadis, itu namanya hadis hasan. Oleh Muhammadiyah itu diterima hadis hasan. Kalau tidak memenuhi syarat yang ke-1, ke-2 dan ke-4, ke-5, maka itu namanya hadis dhaif. Nah, apakah Muhammadiyah menerima hadis dhaif? Jawabannya, Muhammadiyah menerima dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau bapak-bapak membuat kartu kredit, itu ditandatanganilah syarat dan ketentuan berlaku. Atau bapak-bapak ibu-ibu minjem ke bank, ada tulisan syarat dan ketentuan berlaku, begitu ya. Nah, dalam menerima hadis dhaif pun Muhammadiyah itu ada syarat dan ketentuannya. Apa? Ada dalam kaidahnya. Al ahaditsud dhaifatu, hadis-hadis yang dhaif, ya'dodu ba'dahu ba'don, saling menguatkan satu dengan yang lain, la yuhtaju biha, tidak bisa dijadikan hujah. Kalau tidak bisa dijadikan hujah, juga goir ma'mul biha, tidak bisa diamalkan, kecuali, nah ada kecualinya. Yang pertama yaitu ma'a kasroti turukiha, jalur periwayatannya banyak. Hadis dhaif tambah hadis dhaif tambah hadis dhaif, jadi apa Pak? Orang lemah tambah yang lemah tambah yang lemah, jadi kuat ya. Anu butut tambah butut jadi bubututan gitu ya. Enggak begitu ya. Kalau jalur periwayatannya banyak, ya dalam satu riwayat tertentu yang meriwayatkannya si A orangnya dhaif, tapi dalam riwayat lain, ya dalam satu tobaqah tertentu itu orangnya kuat, sikoh misalnya ya. Kemudian pada tobaqah yang berikutnya dalam satu riwayat sikoh, tapi ya satu riwayat lagi lemah. Nah, maka hadis yang begitu itu periwayatannya banyak, jadi bisa diterima. Misalnya begini, man sholal godat, barang siapa yang sholat subuh fil masjidi, di dalam masjid jamaatan secara bersamaan, tumaya jelisu wa yadhkuru, kemudian dia duduk yadhkuru berzikir, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, tsumma yusolli rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, karena kahajatin wa umrotin tamatan, itu hadisnya ya. Ya, jadi orang yang itu namanya hadis sholat suruk atau isyrok. Nah itu hadisnya dhaif, tapi didukung oleh hadis yang lain juga yang sama-sama dhaif.
tetapi jalur periwayatannya banyak. Nah, yang kedua syaratnya adalah ma'aqorinatin ala subutiha, disertai adanya korinah, ada petunjuk, ya, subutnya itu hadis, ada sumbernya, yaitu apa? Sholat duha. Karena di dalam hadis lain disebutkan yusabbihu subhatad duha. Nah, jadi itu sebetulnya sholat duha yang di awal itu namanya sholat isyraq gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Nah, kalau hadis itu memenuhi syarat yang tiga walaupun itu dhaif, maka hadis itu disebut dengan sunnah makbulah. Nah, kemudian mengenai apa ijma, qiyas dan seterusnya perlu panjang juga, Pak. Nah, yang berikutnya poin D, Pak, poin D, pendekatan. Ada pendekatan ya. Bayani, jadi memahami paham sosial keagamaan dengan menggunakan Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua pendekatan burhani, itu menggunakan ilmu pengetahuan seperti yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jul nanti. Ya, apakah misalnya begini, ada hal-hal yang bersifat ta'abudi, ada hal-hal yang bersifat ta'akuli, ya. Yang ta'abudi itu misalnya begini, puasa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, itu sifatnya ta'abudi, jangan tanggal 2 mulainya tapi tanggal 1 Ramadan. Dan Idul Fitri atau Fitrah itu tanggal 1 Syawal, ya, bukan tanggal 28 Ramadan. Nah, itu ta'abudi, kewenangan dari Rasul. Tapi menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, itu sifatnya ta'akuli, wewenang dari para ilmuwan, ya, para ahli astronomi, para ahli falak yang menentukannya. Azarko, ya, ahli fikih dari mana, Bu? Mesir. Dari Mesir ya. Ya, dari Mesir atau Damaskus atau Suriah ya. Nah, Azarko mengatakan seandainya pada zaman Rasul sudah paham terhadap hisab, maka menentukan tanggal 1 Ramadan Syawal itu akan menggunakan hisab, karena menggunakan hisab itu lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan panca indera. Saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu. Sumber pengetahuan itu ada paham empirisme, ada paham rasionalisme, ya. Empirisme menyatakan pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan pada indera. Itu menurut paham empirisme. Tapi menurut paham rasionalisme, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan pada pemikiran rasional. Nah, kalau Bapak membaca buku yang berjudul What is the Science, ya, di situ disebutkan salah satu kelemahan ilmu adalah kelemahan dalam segi metodologi. Di antaranya adalah kelemahan mata. Bapak pergi ke kolam, kolamnya ada ikan, ya, ya, ada lagunya kan, Pak, ya, ya. Jika ingin melihat, nah, pergi ke kolam yang bening, bawa apa? Bawa tongkat yang lurus, kemudian si tongkat itu dimasukkan ke kolam. Tongkat itu kelihatan lurus atau kelihatan bengkok? Bengkok. Yang benernya lurus atau bengkok?
Yang benarnya lurus karena kelemahan mata, ya itulah kelemahan pengetahuan empiris gitu. Ya, jadi yang benarnya adalah yang lurus gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ya, Pak, 10 menit lagi katanya, Pak ya. 10 menit lagi. Nah, jadi pendekatan rasional atau pendekatan ilmu pengetahuan itu bisa digunakan untuk memahami teks keagamaan. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang perlu dikaji dengan pendekatan ilmu. Misalnya api neraka itu kayu bakarnya apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Jadi orang yang masuk neraka nanti kayu bakarnya Abu Jahal, Abu Lahab itu jadi kayu bakar. Kemudian yang keduanya hijarah. Hijarah itu batu. Kenapa tidak baja? Kenapa tidak besi? Kenapa tidak timah? Kenapa harus batu? Lakukan penelitian terhadap daya tahan batu ketika menerima panas, misalnya panas 1000 derajat Celcius. Ya, baja akan meleleh, besi akan meleleh, tapi batu tidak meleleh. Nah, itulah sebabnya kenapa kayu bakar, bahan bakar di neraka itu batu, karena batu itu tidak meleleh, tidak seperti besi atau baja gitu. Nah, itu pendekatan ilmu pengetahuan. Yang ketiganya yaitu pendekatan irfani, yaitu ketulusan budi, keikhlasan. Di dalam memahami agama itu kan perlu keikhlasan. Kenapa orang tidak mau menerima perbedaan pendapat? Karena ada dua. Yang pertama karena ilmunya yang terbatas, dan yang kedua karena akhlaknya jelek. Jadi tidak menggunakan pendekatan irfani di situ. Akhlak jelek kenapa? Kata orang Kuningan, lamun saya mengubah pendapat, moal aya pangaruh, ya, mun teu aya pangaruh moal aya pangarah, mun teu aya pangarah moal aya pangarih. Iya, betul nggak? Kalau kebiasaan-kebiasaan itu diharamkan, kita tidak akan mendapatkan cangkedong. Cangkedong itu apa ya? Berkat adrahi atau apalah begitu ya. Nah, jadi akhlaknya yang tidak bagus. Nah, sekarang kepada tadi pendekatan, sekarang metode. Coba Pak dilihat. Prosedur teknis. Ya, prosedur teknis atau metode. Di situ ada poin yang pertamanya apa namanya? Asumsi. Ada berbagai asumsi. Asumsi yang pertama adalah integralistik. Jadi memahami agama itu harus menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan irfani, berbagai metode ya. Kemudian yang kedua Hierarkis. Apa namanya? Hierarkis. Iya, hierarkis ya, asumsi hierarkis. Biasanya majelis tarjih kalau merumuskan satu masalah menggunakan pertama al-qiyam al-asasiyah dulu, nilai-nilai asas terutama dari akidah dan akhlak. Kemudian al-usul al-kulliyah atau prinsip-prinsip universal. Kemudian diakhiri dengan al-ahkam al-far'iyah, yaitu hukum-hukum far'i atau hukum cabang. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Syiah ya Bu ya. Nanti akan dijelaskan itu mana yang al-asas apa namanya al-qiyam al-asasiyah, al-usul al-kulliyah dan al-ahkam al-far'iyah. Nah, kemudian ada berbagai yang ketiga, yang ketiganya yaitu asumsi kebermaksudan. Nah, maksud umum. Jadi masing-masing ajaran agama Islam itu ada tujuan umumnya. Tidak ada ajaran agama Islam yang tidak ada tujuannya.
atau yang disebut dengan al-maqasid al-amah, maksud umum, yaitu kemaslahatan. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Apa tujuan khusus dari sholat, apa tujuan khusus dari puasa, apa tujuan khusus dari zakat. Ya, masing-masing ibadah menurut Al-Ghazali itu ada kekhasannya tersendiri. Sholat, ya kekhasannya adalah berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, ya kekhasannya adalah menahan diri. Kemudian zakat kekhasannya adalah mengeluarkan harta. Haji kekhasannya adalah mengeluarkan tenaga. Jadi masing-masing ada kekhasan tersendiri. Nah, kemudian ada lagi yang ketiganya itu ragam metode yang saya sebutkan tadi. Dalam menghadapi persoalan-persoalan ta'arud, ya saling bertentangan antara satu dengan yang lain dalam masalah dalil. Misalnya ada Al-Quran yang mengatakan Allah taziru wajiratun wizra uhra, bahwa seorang pendosa tidak akan berdosa dengan dosa orang lain. Ya, kalau dalam bahasa Sunda gini, hana caraka data sawala anakna cilaka bapana kababawa. Tak dalam dosa mah tidak akan kababawa, ya. Allah tajiru wajitu. Tapi di dalam hadis dikatakan udzibal mayitu bibukai ahlihi, mayit diazab karena tangisan keluarganya. Cenah cek Quran, seseorang tidak akan ala tajiru wajitun wijra uhro. Tapi cek hadis, seorang mayit diazab karena tangisan keluarganya, ahlinya. Coba pelajari dulu hadisnya. Yang diazab itu adalah jika bapak-bapak, ibu-ibu sebelum meninggal wasiat kepada anak-anaknya. Engke lamun bapak nangi, bapak maut, carerik kabeh sing tararik. Ya. Engke dibayar cenah ya. Sanu cerikna pangtarikna jeung pangloba cai matana bayaranna leuwih gede engke dibayar ku emak. Nah, yang begitu itu yang diadab itu. Tapi kalau nangis alami itu tidak diadab. Nah, maka di situ ada beberapa metode untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan itu. Misalnya thariqatul jam'i, kompromi, diambil hadisnya semuanya. Ya, satu hadis mengatakan tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari sehari semalam. Hadis lain menyebutkan tidak boleh lebih dari 2 hari 2 malam. Hadis lain menyebutkan tidak boleh lebih dari 5 hari 5 malam. Jadi mana nu bener? Jawabannya kalau dengan pendekatan kompromi, thariqatul jam'i, semuanya itu benar. Ya, kalau semuanya sudah kebagian nggak apa-apa, 5 hari masih ada juga. Bahkan saya itu 1 tahun masih ayah di kulkas. Kalau sudah kebagian semuanya. Tapi kalau tidak kebagian sehari juga jangan. Satu hadis mengatakan seorang perempuan tidak boleh keluar rumah lebih dari sehari semalam tanpa muhrim. Hadis lain menyebutkan 2 hari 2 malam, hadis lain 3 hari 3 malam, sama seperti itu. Nah, diambil pertama thariqatut jam'i. Yang kedua thariqatut tarjih, dipilih mana yang lebih kuat. Kalau hadis tentang hubungan suami istri, ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan ada hadis dari Aisyah. Mana yang harus dapat kita pegangi? Tentu dari Aisyah karena beliau istri Nabi. Kemudian thariqat metode nasih dan mansuh. Ada ayat-ayat tentang waris, ada ayat-ayat tentang wasiat. Wasiat itu dinasah oleh ayat-ayat tentang waris. Dan yang terakhir thariqatut tawakub. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir sekali karena terlalu panjang, terakhir sekali Pak. Di ujung itu poin berapa itu? Poin 4 ya kalau tidak salah. Perubahan hukum. Ya, perubahan hukum. Apakah hukum itu bisa berubah? Jawabannya bisa.
Jawabannya bisa. Buktinya apa? Buktinya calon wakil presiden yang kurang dari 40 tahun bisa jadi, ya. bisa jadi robah gitu ya. Iya, di dalam undang-undang pemilu ya aparat negara tidak boleh kampanye, tapi di Jawa Tengah, ya di Banten, di Maluku Utara, di mana lagi, yaitu aparat negara. Nah itu mah nggak bener Pak, itu mah tidak bener ya, itu tidak bener. Ya ikut-ikutan Mulyono, ya jangan ditiru Mulyono itu Pak. Ya Bapak dan Ibu sekalian, yang mempengaruhi terhadap perubahan hukum coba dibaca Pak. Qaidahnya itu di dalam manhaj tarjih, layun karu, ya tidak diingkari atau tidak bisa ditolak. Tagoyurul ahkami, adanya perubahan hukum, bitagoyuril azminati, karena ada perbedaan zaman atau waktu, wal amkinah dan tempat, wal ahwal dan keadaan. Kalau di Kuningan ngadu domba bisa, boleh nggak? Bisa jadi nggak boleh. Kalau di Garut mah boleh. Kenapa di Garut mah domba adu teu diadukeun oge nabrakan eta naon? Nabrakan kandang. Ya daripada nabrakan kandang mending diadu dombakeun. Diadukeun. Ya misalnya ya ini itunya bercandanya begitu ya. Perbedaan waktu, berbeda waktu. Kalau Imam Syafi'i itu ada yang namanya kaul qadim, ada kaul, jadi pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Imam Al-Ghazali juga pendapat-pendapatnya berbeda-beda satu sama yang lain. Tidak berarti mereka itu pelin-pelan. Berbeda hukum karena perbedaan waktu, berbeda hukum karena berbeda tempat, berbeda hukum karena berbeda keadaan. Ya di Garut ketika jumlah populasi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, poligami bisa diharamkan. Tapi di Banten ada desa yang istrinya itu malu kalau suaminya tidak poligami, tidak poligini ya. Bukan poligami, poligini. Kalau di Kuningan bagaimana? Ini ada ibu-ibu Syiah enggak Bu Pak? Ada. Ya, kalau di Kuningan mungkin bapak-bapaknya diwajibkan poligini gitu. Nah, jadi tergantung kepada kondisi daerah masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan manhaj saksi Muhammad Yahya di sesinya banyak sekali yang juga